Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monalisa Susanti. Saya dari Prodi PGSD kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara yang sudah saya lakukan beberapa minggu yang lalu. Di sini nama orang tua atau wali yang saya wawancarai ialah Bapak Encung, alamat Aing Deke Blutoh. Dan nama siswa ialah Hamzah Syarif Maulidi, nama sekolah MI Miftahul Ulum. Baik, di sini saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan kepada Bapak Encung, dan berikut juga tanggapan dari Bapak Encung. Pertanyaan yang pertama, 1. Pada saat pembelajaran daring dan belajar di rumah, apa masih penting orang tua mengajarkan pendidikan karakter secara langsung? Berikut jawaban dari Bapak Encung. Ya, penting, karena peserta didik harus memiliki karakter yang baik. Dan selama pembelajaran daring berlangsung, orang tualah yang mengambil alih peran seorang guru, yaitu orang tua harus mengawasi dan mengajarkan karakter yang baik kepada anak-anak mereka. Sedangkan guru hanya menyampaikan materi dan memberi tugas secara online. Meski begini, tetaplah seorang guru yang memiliki peran penting dalam pendidikan suatu peserta didik. Adapun pertanyaan yang kedua, mengapa pendidikan karakter masih diperlukan pada saat belajar di rumah? Berikut jawaban dari Bapak Encung. Karena pendidikan karakter sangat dibutuhkan oleh semua orang, terlebih lagi peserta didik. Mengapa? Karena dari pendidikan karakter inilah kita dapat memberi pelajaran atau arahan kepada anak-anak kita bagaimana cara bersikap dan berbicara pada orang tua ataupun teman sebayanya. Apalagi di era modern seperti saat ini, kita sebagai orang tua harus mengawasi karakter dari anak kita, apakah masih aman atau sebaliknya. Nah, sebagai orang tua, sangatlah penting untuk memberi pengajaran tentang pendidikan karakter kepada anak-anaknya. Karena bagaimanapun madrasah atau sekolah pertama anak ialah orang tua, terlebih seorang ibu. Jadi bagaimana karakter atau sikap serta perilaku anak ialah tergantung dari didikan orang tua. Itu sebabnya pendidikan karakter sangat dibutuhkan pada saat pembelajaran di rumah. Adapun pertanyaan yang ketiga ialah, kapan pendidikan karakter dibutuhkan oleh anak? Menurut Bapak Encung, pendidikan karakter dibutuhkan oleh anak sejak kecil. Hal ini bertujuan untuk memberikan karakter kepada anaknya. Suatu karakter dibentuk saat masih balita. Pendidikan karakter dibutuhkan oleh semua orang, ialah ketika kita berada di dalam lingkungan atau suatu kelompok. Karakterlah yang sangat berperan dalam hal ini. Makanya pendidikan karakter dibutuhkan oleh semua orang, terlebih dari kecil, supaya mereka dapat memiliki karakter yang baik. Adapun pertanyaan yang keempat ialah, ketika di rumah, di manakah ibu atau bapak mendidik karakter anak-anak? Berikut jawaban dari Bapak Encung. Mendidik karakter anak tidak membutuhkan tempat atau ruangan khusus dimanapun dan kapanpun kita bisa memberikan pengajaran atau mendidik karakter anak. Tetapi ketika kita berada di rumah, kita bisa mendidik karakter anak dengan memberikan contoh dan kebiasaan yang kita lakukan setiap harinya. Adapun pertanyaan yang kelima ialah, bagaimana strategi ibu atau bapak dalam mendidik karakter anak usia SD atau MI selama pembelajaran daring akibat virus COVID-19 ini berlangsung? Berikut ini jawaban dari Bapak Encung. Menurut Bapak Encung, yang pertama ialah tidak monoton, yang kedua tidak membuat anak merasa bosan, yang ketiga di sela-sela pembelajaran memberikan sedikit hiburan atau permainan, yang keempat ialah ketelatenan dan kesabaran. Adapun pertanyaan yang keenam ialah, tuliskan saran dan masukan tentang pendidikan di masa yang akan datang. Menurut Bapak Encung, untuk pendidikan di masa yang akan datang,
Dan seterusnya, sebaiknya pembelajaran dilakukan dengan tatap muka saja. Tetapi jika keadaan masih memaksa untuk diberlakukannya sistem pembelajaran daring, maka alangkah lebih baiknya pemerintah menyediakan kuota untuk rakyat yang ekonominya rendah, dan kuota tersebut nyaman dipakai, dalam artian tidak terputus-putus pada saat pembelajaran berlangsung. Dan diperlukan juga jika seandainya pemerintah menyediakan aplikasi khusus untuk pembelajaran daring, yang mana pada saat pembelajaran berlangsung, peserta didik tidak dapat keluar dari aplikasi maupun mengakses Google untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Karena saya lihat semenjak diberlakukannya sistem pembelajaran daring ini, kebanyakan siswa atau pelajaran mengentingkan atau malas-malasan untuk belajar. Secara tidak langsung, sistem pembelajaran daring ini bisa dikatakan pembodohan terhadap peserta didik. Mengapa demikian? Karena kebanyakan yang bekerja atau menjawab tugas dari seorang guru ialah Google, bukan dari siswa tersebut. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila terdapat kesalahan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang tiada batasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.